Shalom anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Apa kabar kalian semuanya? Budi berharap kalian semua sehat dan tentu tetap semangat. Kita bertemu kembali dalam ibadah siswa hari ini, yaitu untuk kelas 4 sampai dengan kelas 6. Tema ibadah kita hari ini adalah menuntaskan tugas. Menuntaskan tugas. Anak-anak, kita sangat bersyukur karena kita memiliki Allah yang sungguh-sungguh baik dan selalu baik di dalam hidup kita sehari-hari. Sebelum kita membuka ibadah kita dalam doa, mari kita dengan penuh semangat kita memuji Tuhan bersama-sama dengan pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, oh oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, oh oh oh. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru yang Engkau berikan. Sekarang kami mau beribadah, siapkan hati kami untuk memuji Tuhan dan belajar firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, sekarang kita akan memberikan persembahan. Siapkan persembahan kalian dengan hati yang penuh sukacita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita berbagi kasih. Kita mau menaikkan pujian Hatiku Percaya untuk mengiringi persembahan kita pada hari ini. Hati kami percaya Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku tak pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhan, Engkau kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan.
biarlah persembahan kami berkenan kepadamu. Berkati guru-guru kami, setiap teman-teman kami, orang tua kami, dan sekolah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, terima kasih untuk persembahan yang sudah diberikan. Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Anak-anak, mari sekarang kita siapkan hati kita untuk dengar-dengaran firman Tuhan. Dan sebelum kita dengar-dengaran firman Tuhan, kita akan bersama-sama naikkan sebuah pujian, tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Shalom anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di hari ini Tuhan dalam ibadah siswa, Tuhan menolong setiap kami. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah Tuhan firman Tuhan dapat kami dengar dengan baik dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Anak-anakku sekalian, firman Tuhan hari ini berjudul menuntaskan tugas. Menuntaskan tugas. Firman Tuhan hari ini tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai 38. Ayat demi ayat silakan kamu baca di rumah ya. Tetapi hari ini kita akan sama-sama membaca ayat 11 dan ayat 12. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian. Mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu. Anak-anakku, tahukah kalian siapa Salomo? Salomo adalah raja Israel yang melanjutkan kepemimpinan ayahnya, yaitu Raja Daud. Ternyata pada waktu Daud sebagai raja, ia ingin sekali mendirikan bait Allah atau rumah Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mengkehendaki Daud yang mendirikan bait Allah tersebut. Allah ingin anaknya Salomo yang akan membangun rumah Tuhan itu.
Maka mulailah Daud menyiapkan semua hal bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembangunan bait Allah itu. Menyiapkan kayu-kayunya yang terbaik, kayu aras yang kuat, kayu yang lainnya yang bagus-bagus, menyiapkan emas, perak, dan batu-batu yang mulia, yang berharga untuk kelengkapan pembangunan bait Allah tersebut. Semuanya disiapkan Daud, yaitu untuk dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, setelah Salomo menggantikan Daud, Salomo melanjutkan tugasnya. Seperti tema firman Tuhan hari ini ya, menuntaskan tugas. Salomo di tahun keempat pemerintahannya, mulailah ia membangun bait Allah, atau mulailah ia membangun rumah Tuhan dengan bahan-bahan yang sudah disiapkan oleh Raja Daud ayahnya sebelumnya. Bagaimana cara kerja Salomo dalam membangun bait Allah itu? Lihat anak-anak, dengan teliti, dengan bersungguh-sungguh, dengan cermat, dia membangun bait Allah tersebut. Dia mendirikan bait Allah itu dengan begitu megahnya. Pada waktu Salomo membangun, Allah berfirman kepada Salomo yang tadi kita baca dalam ayat 11 dan 12. Ayat 11 dan 12 yang kita baca tadi, di situ dikatakan yang paling penting saat menuntaskan tugas pembangunan bait Allah itu adalah hidup yang tidak melanggar perintah dan aturan Tuhan. Jadi, saat mengerjakan tugas, Tuhan ingin Salomo taat, tidak melanggar perintah Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, tidak menyimpang. Jadi Allah ingin Salomo saat menuntaskan tugasnya itu melakukan hal yang benar, yaitu menurut dan melakukan segala perintah Tuhan dan firman-Nya. Dan dilanjutkan dalam Alkitab, dalam kitab 1 Raja-Raja 6 tersebut, ya, kalau kita baca semuanya, bahwa tugas yang dikerjakan Salomo selesai. Karena itu janji Tuhan. Tuhan berkata, "Aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu." Salomo membangun bait suci itu dengan begitu megahnya, dengan bahan yang indah-indah tadi yang sudah disiapkan tadi, kayu aras, kayu sanobar, emas, dan lain-lainnya itu. Luar biasa ya anak-anak ya. Setelah 7 tahun lamanya, pembangunan bait Allah itu tuntas diselesaikan oleh Salomo. Tuhan memberkati tugas yang dikerjakan olehnya. Hari ini anak-anak kita belajar dari kehidupan Raja Salomo. Tugas mendirikan bait Allah itu dilakukannya dengan taat. Dan Allah tidak akan meninggalkan orang-orang yang taat kepadanya. Tetapi ingat, hal yang utama saat kita melakukan tugas yaitu kita mau belajar taat kepada perintah Tuhan. Jangan menyimpang dan menurutlah kepada apa yang dikehendaki Tuhan. Hal yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini adalah yang pertama, kerjakan tugas kita seperti cara kerja Raja Salomo, yaitu cermat, teliti, dikerjakan dengan tuntas. Kedua, melakukan tugas kita dengan selalu taat kepada perintah Tuhan. Jangan semaunya kita, ya. Contohnya, saat kita mengerjakan tugas, kita kerjakan dengan teliti, cermat, dan sampai tuntas. Saat kita mengerjakan ulangan, lakukan dengan cermat, teliti, dan taat pada perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan ya saat ulangan? Tidak boleh mencontek. Karena itu adalah perintah Tuhan. Nah, kita belajar taat. Tuhan ingin kita tidak berbuat curang ya anak-anak ya. Nah, hari ini mari kita akan membaca ayat firman Tuhan sebagai ayat hafalan kita dari kitab Amsal 22 ayat 29. Amsal 22 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang hina.
Demikianlah firman Tuhan hari ini anak-anak. Mari kita berdoa, kita bersyukur, dan kita mau melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan melalui firman Tuhan hari ini. Kami mau belajar seperti Raja Salomo yang melakukan tugasnya, cara kerjanya dengan teliti, cermat. Dan kami mau memuliakan Tuhan dengan mau taat kepada perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami mau memberikan yang terbaik dalam hidup kami kepadamu, yaitu kami mau belajar taat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke anak-anak, selamat melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Teman-teman, mari kita menghafalkan ayat hafalan dari Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Terima kasih. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan, kita sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini dengan baik. Melalui firman Tuhan hari ini, mari kita memiliki sikap hidup yang teliti dan menuntaskan dengan baik setiap tugas yang diberikan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari semua kita bangkit berdiri dengan sikap sempurna dan tangan kanan di dada kita. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Mars Kalam Kudus. Mari anak-anak silakan berdiri. Kalam kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah. Bangsa dan negara harap baktimu dan pengabdianmu. Kejar ilmu, bangun budi dan luhur untuk pembangunan. Laskar Kristus ingat jasa gurumu dan orang tuamu. Turuti firman-Nya, kasihi sesama sebagai pelayanan. Bakti pada Allah, cinta bangsamu, Tuhan sertamu selalu. Kalam kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah. Bangsa dan negara